Bagi orang yang berinfak didoakan keberuntungan. Bagi yang tidak berinfak didoakan kerugian. Tiap hari tuh didoain. Gitu. Harus dilatih, kalau nggak dilatih ya berat terus terusan nanti. Nah, kemudian ada yang berkata juga husnul khuluq, sebagaimana Nabi bersabda tolakul wajhi, berseri-seri wajah. Ya, walaupun lagi ada soal, tapi kita tetap berseri-seri wajah supaya orang senang. Kan kalau membahagiakan orang itu juga dapat pahala, ya kan? Ini saya ngerasa sendiri nih. Bukan, lain bos. Enggak. Ini saya ambil pelajaran gitu. Kondisi saya sedang lelah waktu itu. Saya tengokin ponakan saya yang paling kecil. Gitu. Ketika saya datang dia tersenyum. Senang hati saya. Nah itu kan tolaqatul wajhi, berseri-seri wajah, bisa menyenangkan orang lain. Cemburu tak jadiannya. Itu satu. Kemudian wakaful adza, mencegah gangguan. Mencegah gangguan juga termasuk albir, ya. Kemudian berdemakan yang ma'ruf, itu juga termasuk husnul khuluq. Itu. Jadi mencegah kejahatan buat diri kita dan orang lain juga termasuk albir, ya. Inti itu albir itu akhlak yang baik dan lapang dalam berbuat baik. Dan kemudian wal ismu. Apa itu wal ismu? Ini kaidah sebenarnya. Kaidah kejahatan ini. Mahaka fi sodrika. Apa yang beredar di hatimu. Wa karihta ayatoli alaihin nas, dan kamu tidak suka diketahui atasnya itu oleh manusia. Nah, mahaka fi sodrika itu maknanya begini. Ai taharakal khatir. Lintasan hati itu tergerak fi sodrika, dalam hatimu. Lintasan hati, ya. Kemudian watarot data, dan kau ragu. Mahaka fi sodrika, apa yang terlintas di dalam hati, kamu dalam keadaan ragu. Saya berbuat atau tidak ini? Kalau saya berbuat dicela Allah dan manusia atau tidak ini? Itu mahaka fi sodri. Kalau kamu berbuat, kadang-kadang kita kan ada sesuatu yang kita nggak mau orang lain itu tahu, tapi sebenarnya boleh. Ada nggak? Ulangi. Ada yang kita bukan. Ada sesuatu perkara atau perbuatan yang kita tidak ingin orang itu tahu, ya kan? Tapi sebenarnya boleh, tidak ada celaan. Ya misalkan kita merahasiakan sesuatu, memang orang itu nggak boleh tahu. Itu perbuatan nggak? Suka nggak kalau rahasia itu diketahui orang? Yang namanya rahasia nggak suka kan diketahui oleh orang. Tapi boleh nggak merahasiakan sesuatu? Ya memang orang itu nggak perlu harus tahu, ya kan? Seperti contoh misalkan seperti hubungan suami istri, itu ada memang disuruh merahasiakan, ya kan? Nah, kita nggak boleh menyampaikan kepada orang lain, ya. Ya kalau secara umum aja sih boleh-boleh aja, gitu kan. Sampai detail, nggak boleh lah. Nah kemudian kamu berbuat karena keberadaan memang tidak ada celaan, berarti kan ini sesuatu yang boleh, ya, sesuatu yang boleh karena tidak ada celaan. Tapi kamu ragu, boleh jadi ragu karena nggak tahu hukumnya. Kemudian kamu meninggalkannya karena takut celaan dari Allah
dan manusia. Kalau kamu mengerjakannya, hati kamu tidaklah lapang. Nah, ini kaidahnya. Kalau kamu mengerjakannya, kamu tidak menjadilah lapang hatimu dan tidak tentram hati. Dengan mengerjakannya, takut keberadaannya adalah dosa. Itu takut dosa. Nah, itu jadi kalau ada sesuatu terlintas di dalam hati dan keraguan apakah kita berbuat atau tidak, misalkan karena belum tahu ilmunya atau lainnya, takut tercela, lebih baik tinggalkan. Karena di hadis arba'in yang pernah kita pelajari, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Itu jadi memang kita harus meninggalkan apa saja yang ragu. Gak boleh ragu itu datangnya dari setan ya. Yang ragu-ragukan orang juga asalnya dari siapa? Dari setan ya. Membuat was-was itu yang bisa kejahatan, kekhawatiran dan yang lain-lainnya. Kita nggak boleh, umat Islam itu nggak boleh dalam keadaan ragu, harus yakin. Kerjakan atau tinggalkan. Ragu tadi saya katakan boleh jadi ragu karena belum tahu hukumnya, tanya kepada yang tahu, gitu ya kan. Kemudian tinggalkan kalau misalkan perbuatan dosa. Bisa dipahami ya. Ini penjelasan tentang al-bir dan wal ismi. Baca ringkasannya coba. 1468 nih. Hadis 1468 hadis sah. Maksud menerangkan arti kebaikan dan kejahatan, hukum sebagai ketentuan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wani bin Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Allah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan." Apabila kamu tiga, maksudnya itu 3 orang, fala yatana jasnani dunal akhor. Fala yatana jasnani, maka janganlah yang keduanya itu yatanaja, beromong-omong rahasia, berbisik-bisik, dunal akhor, tanpa yang lain. Hatta takhtalitu binnas, sampai kamu bergaul dengan manusia. Min ajli annadzalika, karena yang demikian itu yuhzinuka, akan menyedihkannya. Muttafaqun alaih, walafzul li Muslim, dan lafaz ini milik Muslim. Hadisnya sah. Maksud hadis ini, kalau ada majelis bertiga, 3 orang nih. Dulu 3 orang ngobrol, ya, ngobrol orang. Nggak boleh yang ketiganya nggak diajak ngobrol, didiemin, bisik-bisik rahasia lagi, ya kan? Nah itu harus diajak ngomong juga, nggak boleh berbisik-bisik ketika 3 orang nih. Tanpa yang ketiga, ini mesti diajak ngobrol gitu. Kenapa ya? Karena itu akan menjadikannya dia nggak tahu yang diobrolin apakah sesuatu yang bisa membuat orang yang ketiga itu sakit hati, ya, atau tidak, karena nggak tahu. Jadi hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Kalau suruh pulang gimana? Jangan tunjuk boleh kata. Di sini kan nggak ada lapat disuruh pulang. Suruh pulang. Iya.
kamu terlalu. Kan di sini nggak ada larangan. Jangan, itu lebih-lebih. Daripada dia kecewa. Jangan dianya, kamunya yang harus ini yang merubahnya gitu. Nggak boleh. Nanti 3. Kalau 4 orang, boleh nggak? Nggak boleh. Karena ini cuma 3 orang yang dilarang. Kalau bertiga, nggak boleh berbisik rahasia tuh 2 orang itu. Sama nggak? Sama orang ngobrol dengan bahasa daerah yang nggak dimengerti sama orang ketiga. Sama. Nggak boleh juga. Karena itu termasuk omongan rahasia yang nggak diketahui oleh orang ketiga. Tuh. Yang, karena kan ada juga orang kayak begitu. Supaya ingin gak diketahui ya, pembicaraan ini ngomong pakai bahasa daerah, sama juga kena hadis ini juga. Nah, coba dilihat surat ini, surat Al-Mujadilah. 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 Surat Al-Mujadilah. Nyarinya di belakang. Belakang. Nah, Nomornya. Al-Mujadilah ayat 8. Nah, di sini ini gampang. Coba kamu semula mana bos? Lupa. Memang nggak ada nih. Nah, Tadi bos. Kalau kecil semua mah ibu-ibu pada nggak kelihatan. Al-Mujadilah. Surat ke-50. 58. Surat ke-58. Iya. Surat ke-58. Surat ke-58. Ini kecil. Pilih. Udah. Ayat berangkat. Ayat 8. Lu baca. Ayat 8. Terus. Temu enggak? Taruh bukan? Iya betul. Baca. baca kan? Baca dong. Baca. Ente baca deh. Mari. Ya nah. Alhamdulillah. Ayat sama kan? Ayat 8. 8 dulu. Sama. Baca nah. Ntar berlibat lagi. Kenapa? Belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro illal ladzina anin najwa summa yauduna lima duhu anhu wa yatanazzawna bil ismi wal hudwani wa masyiatir rasuli wa iza zauka hayyauka bimalam Udah sampai situ aja panjang. Artinya coba. Artinya tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Ya udah segitu aja. Alhamdulillah. Jadi alam taro, tidakkah kamu lihat ilal ladzina nuhu, pada orang-orang yang mereka dilarang anin najwa, dari pembicaraan rahasia. Kemudian yang uduna, mereka mengulangi 5 kepada apa yang nuhu, mereka dilarang anhu darinya.
wayatana jauna, dan mereka berbisik-bisik rahasia, bil ismi, untuk berbuat dosa, dan wal udwan, dan permusuhan, wa maksiati rasul, dan bermaksiat, mendurhakai rasul. Nah, jadi ayat ini tentang dilarangnya orang-orang Yahudi dari berbisik-bisik rahasia. Nah, sebagaimana dikeluarkan oleh Abdu bin Humaid wa Abdul Munzir an Mujahid dan Jal Mujahid tentang ayat ini, orang-orang Yahudi berkata, ayat ini tentang orang-orang Yahudi. Di hadis Ibnu Abu Hatim dan dari Muqatil bin Hayyan telah mengeluarkan, dia berkata, karena bainal Yahudi, adalah diantara orang-orang Yahudi, wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, muwada'ah, ada perdamaian. Berdamai ceritanya Nabi dengan orang-orang Yahudi. Fakanu, lalu mereka, orang-orang Yahudi, idza amara bihim rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mara bihim, melewati mereka, orang-orang Yahudi, jalasu, mereka orang-orang Yahudi duduk, yatana jauna bainahum, mereka beromong-omong rahasia di antara mereka, hatta yazunnal mu'minu, sampai seorang mukmin itu menyangka annahum, bahwa mereka orang Yahudi, yatana jauna bi qatlihi, mereka berbisik rahasia untuk membunuhnya, membunuh seorang mukmin, au bima yakrahul mukmin, atau apa saja yang orang mukmin itu tidak sukai. Fa idza ra'al mu'minu, lalu apabila orang mukmin itu melihat itu, khasyahum, orang mukmin itu takut kepada mereka. Mataraka tariqahu alaihim, lalu dia mukmin itu meninggalkan jalannya atas mereka. Fanaha humun Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najwa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari berbisik-bisik rahasia. Falam yantahu, tapi mereka tidak mau berhenti. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan itu. Jadi berbisik-bisik rahasia bisa menjadi penyebab orang buruk sangka gitu. Kan kita nggak boleh kan suudzon, menjadikan orang lain suudzon juga nggak boleh gitu ya. Haram hukumnya. Coba dibaca di kesannya. Hadis 1468, 9. hadis 1469, hadis sa, maka melarang dua orang berbisik tanpa orang yang ketiga, hukum haram. Ya, haram. Berikutnya, wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala berdiri keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu rajula min majlisihi, la, tidak boleh arrajul, seseorang, yuqimu, membangunkan, arrajula, orang lain, min majalisihi, dari tempat duduknya, sumaya jadi sufihi, kemudian dia duduk padanya, walakin, akan tetapi, tafassahu wa tawassa'u, tafassahu, berilah kelonggaran, wa tawassa'u, dan berilah lapangan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sah. Maksudnya di sini menerangkan tidak boleh seseorang yang lagi duduk
seseorang membangunkan orang yang sedang duduk, udah dia duduk di situ, nggak boleh. Ngusir, kamu duduk situ, nggak boleh. Walaupun ini kalam khobar, kalimat khobar, tapi maknanya malah melarang. Ya. Ingat. Nggak boleh, ya kan? Tapi minta izin dulu. Langsung gini. Langsung mundur dulu nih. Nggak boleh. Sopan dong. Sopan ya, nyana ya. Izin dulu. Itu dong kasih tempat gitu ya kan. Tempat. Atau juga bisa juga apa namanya orang yang duduk itu apa namanya pengertian juga, kasih tempat buat orang yang datang itu duduk. Ya. Satu-satu kita tangguhnya. Tangguhnya satu-satu. Kalau satu-satu yang nggak soal, kalau ini kan nggak boleh. Gantian. Haram hukumnya. Tetapi Di DM-in dong. ya. Tetapi kalau kita di masjid di saf ya nggak boleh apa namanya orang yang duduk lebih awal di sana atau menempati saf di saf yang pertama dia yang lebih berhak. Misalkan contoh kita udah nih laki-laki udah duduk di saf depan, ada pejabat misalnya ya kan datang, ada tempat tuh udah rapet saf pertama, nggak boleh mempersilakan gitu. Masuk dosa nggak tadi? Apaan? Yang depannya yang ngasih silakan termasuk dosa kan? Yang mempersilakan? Yang enggak, maksudnya itu lebih kalau udah dapat udah dia yang lebih berhak. Pejabatnya dicari tempat kosong yang di belakang. Pulang aja suruh pulang. Gitu ya, nggak boleh kalau urusan saf dia yang lebih berhak. Kalau kayak Ustaz cuma harus sejadah, orang yang nggak ada gimana? Boleh kan Ustaz? Orang yang nggak ada Iya, itu harus sejadah nih, orangnya masih di luar gitu. Terus kita tempatin boleh kan? nggak boleh, berarti ada orangnya nanti tuh. Nongol-nongol juga. Kan tuh nggak Kalau- ada orang ya cuma tempat. Ya, kalau dia tahu nggak ada ngomong nggak apa-apa. Jadi ngomong. Ini umum, sifatnya di mana saja tempatnya, gitu ya, umum. Kemudian apa yang namanya sih? Waktunya sampai kapan? Sampai selesai. Sampai selesai. Kalau pergi sebentar, ya nanti misal kita orang itu pergi sebentar nih, misalnya orang itu udah duduk di situ, kita tahu, kemudian orang itu pergi sebentar atau ngambil kopi atau bagaimana gitu kan, kemudian kita dudukin dulu sementara. Nanti orang ini yang lebih berhak di tempat itu, kitanya cari tempat yang lain gitu. Kecuali memang orang itu mempersilakan, apa-apa ya. Kalau ini kan membangunkan. Kalau dia duduk diusir. Iya. Bang gitu. Cabut. Gitu. Ini duduk di situ. Nah, ini nggak boleh. Kalau mempersilakan, benar kita duduk di situ, boleh. Tapi kalau Ibnu Umar, sahabat Nabi itu pernah datang ada seorang laki-laki berdiri dari tempat duduknya untuk Ibnu Umar bisa duduk di situ. Tapi Ibnu Umar nggak mau duduk di situ. Gitu. Ya ini karena apa namanya kewaraan, kehati-hatian Ibnu Umar, ya kan? Padahal boleh, ya. Dipersilakan. Beda lagi ya soalnya ya, membangunkan orang yang duduk di situ dengan yang
mempersilakan. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 1470 hadis sah, maksud melarang membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu duduk di situ, hukum haram. Ini hadis berikutnya, hadis berapa? Ini habis makan. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila seorang di antara kalian telah makan makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah ia mengusap tangannya, hatta yang akoha, sampai dia menjilatnya, au yul'iqaha, atau menjilatkannya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Nah, maksud hadis ini menerangkan kalau kita habis makan, ya kan, makannya pakai tangan tentu ini. Makannya pakai tangan. Maka jangan langsung kita usap tangan kita tuh dengan tisu atau dicuci pakai air sebelum menjilatinya, gitu. Dijilatin jari yang kita makan. Biasanya kalau makan pakai tangan berapa jari? 5. Ya, kalau Nabi itu 3 jari. Ya. Apa? Oke. Oh gitu. Gitu ngambil ya. Nggak tahu. Nah, hatta yang akoha, sampai ia jilati, ya. Au yul ikoha, menjilatkannya. Kalau yang akoha dia jilati dengan diri sendiri. Kalau yul ikoha dijilatkan oleh orang lain. Orang lain mah, ya, kalau suami istri masih bisa lah, anak gitu ya. Kalau orang lain pakai geli, gitu kan. Boleh, ya. Memang banyak tentu larang-larangan itu mesti ada bahayanya nih, atau perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu masih ada kebaikannya. Kabarnya yang pada saya tahu tuh, kalau kita habis makan ngejilatin tuh lebih mudah menghancurkan makanan, gitu ya. Nah, kemudian di hadis lain yang nggak ada di Bulughul Maram tuh, ini ilatnya itu ilat hadisnya annahu la yadri fi ayyi tu'amihil barakah, karena dia nggak tahu pada makanan yang mana yang ada barokah. Boleh jadi pada jilatannya itu, ya kan. Kemudian Nabi juga memerintah menjilati jari-jari dan wasofah, piring. Kalau kita kan bimbingannya kalau menjilati piring, rakus ya. Agak ini diajarin sama Nabi, ada keberkahan, ya kan. Iya, jari dan piring. Ya. Gigit aja sekalian nak. Gigit. Enggak ada. Nah, kemudian di hadis lain juga riwayat Muslim sama ini, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila suapan makanan seorang di antara kalian jatuh, makanan jatuh nih, fal yumit, maka singkirkanlah, maka nabiha min azab, apa yang ada padanya kotoran, ya dibersihin, maksudnya bersihin, diambil dibersihin, wal yakulha, dan makanlah, itu perintahnya, wala yada'uha syaiton, dan janganlah ia tinggalkan makanan itu untuk
setan, nanti setan makan, ya. Itu kalau misalkan nggak mau dimakan, kasih hewan, Cing. kucing, Macan. Kasih bos. iya pokoknya kasih hewan gitu, supaya setan itu tidak makan, ya. Kemudian boleh makan dengan 3 jari atau 5 jari boleh. Itu semuanya diriwayatkan dari Rasul. Boleh pilih, ya. Kemudian kalau 3 jari, ya 3 jari itu yang kita jilati. Yang nggak ada makanan nggak usah. Boleh pakai sendok. Sendok kayak jilatin. Iya sih, nggak ada perintah begitu. Ini kan perintah apa namanya? Jari-jari kita yang disuruh jilati. Kalau pakai sendok nggak perlu, gitu ya, nggak perlu. Udah, coba dibaca ringkasannya. Hadis 1471. Hadis sah. Maksud memerintah memakan sisa makanan yang ada di tangan sebelum mencuci tangan, itu sesudah makan dengan tangan. Hukum wajib. Wajib. Hukum wajib dosa lo nggak jilatan. Iya, itu perintahnya tuh. Larangannya fala yamsah, maka jangan ada yang mengusap tangannya hatta yang akoha, sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya gitu. Yang dikobok, kalau yang di sendok nggak usah. Jilat nggak, kalau pakai sendok nggak bisa. Oke, ini kita lanjutkan ya. Wa Nabi, ini udah pernah kita bahas nih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Hurairah semoga Allah berikan, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimi sagiru al kabir, hendaklah orang yang lebih muda memberi salam kepada orang yang lebih tua, wal maru al qaid, dan orang yang berjalan al qaid kepada orang yang duduk, wal qalilu al kasir, dan orang yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, wa fi riwayatin Muslim, dan satu riwayat bagi Muslim, warakibu alal masyi, dan orang yang berkendaraan atas orang yang berjalan, ya. Nah itu orang yang berkendaraan atas orang yang berjalan. Nah, ini adab memberi salam. Pertama di sini, orang yang lebih muda lebih dahulu memberi salam kepada orang yang lebih tua, ya. Kemudian orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kemudian yang jumlahnya sedikit kepada yang lebih banyak. Kemudian yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Sekarang kalau yang berkendaraan misalnya orang yang lebih tua, yang berjalan orang yang lebih muda. Ini bagaimana ini duduk ini? Tadi kan disuruh liusallimi sogiru al kabir, yang muda lebih dulu memberi salam kepada yang tua, dan di bawahnya warakibu al masyi, dan yang berkendaraan kepada yang berjalan. Sekarang saya kasih pertanyaan, yang berkendaraan yang lebih tua, yang berjalan yang lebih muda, ini bagaimana duduknya? Tetap yang Benar. Hah? Tetap yang berkendara, karena kan ada yang dipakai. Bukan Yang ini juga ada tuh, yang lebih muda, yang di atas. Kan lebih yang kecil tuh. Disalimi sogiru, orang yang kecil maksudnya lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Yang kecil lebih dulu memberi salam. kan kendaraan Ustaz. Iya, karena kita kasih pertanyaan, apa namanya, yang lebih tua yang berkendaraan,
yang berjalan yang lebih muda. Kan nggak bisa kalau diambil dari sini aja. Saling berlawanan. Nah, di hadis lain kalau misalkan seperti ini, yang lebih dahulu memberi salam itulah yang lebih baik. Jadi nggak mesti harus yang berkendaraan, maksudnya yang lebih muda dulu, boleh juga didahului oleh yang lebih tua, karena di hadis lain itu dikatakan yang paling baik adalah yang memulai salam, gitu ya. Ini di hadisnya. Apa jadi mana ini? Oke, dan nih. Nih ada. Diapain? Ini inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama bila dengan Allah, man bada'a bisalam, siapa saja yang memulai salam. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, ini aku singkat, At-Tirmidzi an Umamah, dari jalan Umamah. Jadi kalau berdasarkan hadis ini kita adu dalilnya dengan yang tadi kita baca. Yang tua boleh memulai salam, kemudian yang duduk juga boleh memulai salam kepada yang berjalan. Tuh. Ya tentu kita untuk menjaga adab, gitu ya, yang lebih muda memberi salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua dan seterusnya, sebagaimana yang tersebut di hadis 1472. Jadi pahami ya. Nih baca ringkasannya nih. Hadis 1472 hadis sah. Maksud menerangkan orang yang dianjurkan memberi salam lebih dahulu. Hukum lil irsad untuk bimbingan. Ya, ini kita lanjutin. Udah dibahas ya. Wa Aliyin, dan dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW yujzi'u anil jamaati, mencukupi dari banyak orang, idza maru ayyusallima ahaduhum, apabila mereka melintas, hendaknya seorang di antara mereka memberi salam. Wa yujzi'u anil jamaati ayyarudda ahaduhum, dan mencukupi dari banyak orang itu seorang di antara mereka menjawab salam. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi hadis sahih. Jadi kalau banyak orang, ketemu banyak orang, cukup satu orang yang memberi salam, dan rombongan yang lain cukup satu orang yang menjawab salam. Ini udah dibahas ya. Coba dibaca dengan sana nih. Hadis 1473 hadis hasan. Maksud dari sekelompok orang cukup seorang saja yang memberi salam atau yang menjawabnya. Hukum memberi salam sunnah kifayah,
Menjawab salam fardu kifayah. Ya, jadi kalau memberi salam hukumnya sunnah. Kalau banyak orang cukup satu orang lebih kifayah mewakili. Nggak perlu nyebut nama Ustaz ya. Hah? Nggak perlu nyebut nama, cukup salam aja ya. Iya, assalamualaikum. Nggak perlu. Nah, Wanhu dan darinya maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah berdoa qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda, jangan kau memulai kepada orang Yahudi wal Nasara dan orang Nasrani bisalam dengan salam. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian menemui mereka fitorikin di satu jalan, fattaruhum, maka desaklah mereka ila adiyakih, kepada yang lebih sempit, dipepet maksudnya ya. Kita dilarang memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka memberi salam, kita coba bagaimana? Waalaikum, waalaikum atau alaikum. Orang Yahudi memberi salam kepada Nabi bukan assalamu, tapi assamu. Nih orang Yahudi ucap salamnya ke Nabi, assamu alaikum. Tuh, artinya apa nih? Kebinasaan atau kematian atasmu. Dijawab sama Nabi, waalaikum, ya kamu juga sama. Gitu. Ini salamnya orang Yahudi, bukan assalamu. Kalau kita kan assalamu. Gitu. Terus kalau orang Yahudi ngucapin assalamu, jawab kita bagaimana? Ya jawabnya sama, waalaikum, karena itu ya diperintah waalaikum atau alaikum. Nah kemudian kalau ketemu orang Yahudi, pepet lo orang Yahudi lu ya. Ya tolongin pepet aja. Itu maksudnya bebet, kenapa Ustaz? Hah? Maksudnya bebet di sini kan nggak ada terangannya. Iya. Dia mah nggak ada terangan, kalau sini nggak diterangin. Maksudnya disuruh dia masuk Islam atau gimana gitu? Kagak, orang Yahudi tuh kalau apa namanya? Ya kalau misalkan ini kadang suka bertingkah orang Yahudi tuh. Kalau dia nggak bertingkah gitu, jalannya sopan. Ya sama aja, tetap aja disuruh pepet, kan beritanya begitu. Pepet terus tuh. Iya, pepet terus aja. Sobrimo. Tembak. Gimana kan? Pepet. Kalau punya tidak punya kalau nggak punya kekuatan ya jangan. Deh. Berikutnya bacaan kalian nih. Hadis 1474. Hadis sa. Maksud melarang mendahului memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hukum haram. Nah, berikutnya Wanhu dan darinya dari Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada berkata idza atasa ahadukum, apabila seorang dari kalian bersin faliyakul alhamdulillah, maka bacalah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Waliyakul lahu akhuhu, dan hendaklah saudaranya doakan untuknya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, lalu apabila dia berdoa untuknya yarhamukallah waliyakul lahu, maka kata ia yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu wa yuslihu balakum. Rajahul Bukhari, oleh Bukhari. Nah ini kalau ada seorang muslim bersin kemudian dia mengucap alhamdulillah, maka saudaranya yang muslim wajib doakan yarhamu Allah. Saudara yang muslim. Kalau misalkan Yahudi dan Nasrani bersin kemudian dia ucap alhamdulillah, wajib gak jawab kita? Enggak, yang diperintah saudaranya, saudara muslim. Pernah orang Yahudi bersin ucap alhamdulillah, berharap Nabi ucap yarhamukallah, tapi Nabi enggak ucap yarhamukallah, Nabi ucap yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Nah ini
diapalin. Kalau ini ya lucu dia apa? Ica dia apa? Diana apal gak nih? Diapalin kalau bersin. Ucap alhamdulillah. Ini kalau saya jawab ya kamu Allah, jawabnya ya dikumullah wa yustu alakum diapalin. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Baca di kasan ini. Hadis 1475 hadis sah. Maksud 1 memerintah orang yang bersin mengucap alhamdulillah. 2 memerintah orang yang mendengar ucapan hamdalah dari orang yang bersin mendoakannya dengan ya harmakullah. 3 memerintah orang yang bersin mendoakannya dengan ya yahdikumullah wa yuslihu balakum. 1 mustajab. 2 fardu kifayah. Bukan mustajab, mustahab. Mustahab iya. Sunnah. 1 mustahab, 2 fardu kifayah, 3 wajib. Ya. Nah terakhir. Nah. Wa anhu dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. La yashrabanna, janganlah sekali-kali minum ahadukum seorang dan antara kalian qa'iman, dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Ini siapa nih yang suka minum berdiri? Ya. juga pernah minum saat berdiri. Aduh dong, satu-satu dong. Hukum masalah larangan apa ya? La ya soroban, Makruh, la ya sorobana, hukum masalah larangan. makruh. Macam macam kami kan. Zap-zap. Ini ada usul fikih. Al aslu bin nahyi tahrim. Hukum asal larangan. Al aslu hukum asal finahi pada larangan, lit tahrim untuk pengharaman. Jadi kalau kita menemukan lafaz-lafaz larangan baik di dalam Al-Quran atau hadis, mesti kita hukumi pertama kali haram. Gitu. Tertib membahasnya itu. Illa kecuali ma dalak dalilu kecuali apa yang dalil itu menunjukkan kepada khilafihi, menyelisihinya. Kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya. Kalau nggak ada dalil yang menyelisihinya, berarti kita kembalikan ke hukum asal, yakni haram. Jadi la yashrabana, kalau kita berdasarkan hadis ini saja, maka hukumnya haram minum dengan berdiri. Larangannya keras, ada nun taukid di situ. Nah tadi Johnson apa tadi ngomong apa? Rasanya bukan minum berdiri, Sob. Ya, nanti bacain. Nah, di riwayat Muslim, nih saya tulis saja ya. Riwayat Muslim dari Ibnu Abbas.
Contoh itu, aku pernah memberi minum Rasulullah SAW min zam-zam, dari air berupa air zam-zam. Fasyariba, lalu Nabi minum. Fasyariba, lalu Nabi minum. Wa huwa qaim, sedangkan Nabi dalam keadaan berdiri. Tuh, ya, riwayat Muslim. Bertentangan nggak dengan hadis yang ini? Tangan. Pertama, Nabi bersabda, ngomong, jangan minum sambil berdiri. Terus Nabi sendiri menyelisihinya dengan perbuatannya sendiri. Di sini Nabi minum sambil berdiri. Tadi kan di hadis di atas nih, kaidah di atas, al-aslu fil nahyi, hukum asal larangan li tahrim, menunjukkan haram. Ila madalat dalilu ala khilafi,